warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita mulai saja kuliah kita pada hari ini ya. Itu terkait dengan ekstraksi fitur. Bahannya baru saja saya upload karena baru sempat saya selesaikan barusan, makanya tadi saya bilang tunggu dulu ya, tunggu saya upload dulu, makanya telat sekitar 10 menit. Silakan kalian download dari e-learning, bahannya yaitu Praklima, ya, Praklima, download Jupyter Notebook-nya, kemudian nanti file apa istilahnya, gambar-gambarnya itu udah sediakan link downloadnya, jadi nanti bisa kalian download sendiri ya, di situ udah saya sediakan linknya. Oke, baik, langsung saja. Oke, media ya. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang ekstraksi fitur. Nah, jadi kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang face recognition, ya, tidak hanya face sebetulnya, tapi bagian daripada tubuh yang lain juga kita recognize ya, tapi umumnya karena yang diberikan contohnya itu hanya face saja serta mulut ya, mulut, mata, kalau saya nggak salah smile. Nah, jadi yang kita praktekkan hanya itu saja dulu ya. Oke, nah kemudian hari ini akan kita lihat ekstraksi fitur, di mana ini masih terkait dengan yang minggu lalu. Jadi kalau minggu lalu kita mengenal bagian-bagian itu dengan cara tertentu ya, tapi kita menggunakan yang sudah ada yaitu hard cascade. Nah, tapi kalau di sini kita akan melakukan sendiri. Maknanya apa? Fiturnya itu akan kita ekstraksi ya, ekstraksi fitur supaya kita gunakan fitur tadi untuk banyak hal. Ya, banyak hal, misalnya untuk memadankan gambar, ya, merekodnas gambar, mengenal gambar maksudnya ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ya, pada modul ini kita akan mempelajari cara mendeteksi titik-titik penting. Titik penting ini kita kenal dia sebagai key point. Nah, jadi poin daripada suatu citra. Nanti kita bahas kenapa key point ini penting dan bagaimana kita gunakan key point yang memahami isi daripada suatu citra serta teknik apa aja untuk mendapatkan key point tersebut. Ya, jadi pertama sekali bahasanya itu ya tentang key point ya. Untuk apa sebetulnya key point ini? Nah, jadi analisis konten citra ya, image analisis itu sebetulnya proses di mana kita ingin memahami konten daripada suatu citra sehingga kita dapat menentukan aksi tertentu berdasarkan hasil pemahaman tersebut. Jadi kan istilahnya pada computer vision ini kan diberikan inputnya adalah citra. Citra tadi bisa dari gambar, bisa saja dari video ataupun live kamera. Nah, walaupun nanti dari live kamera tadi juga akan diproses dalam bentuk gambar juga. Nah, jadi dari gambar tadi ya, kita ingin memahami konten atau isi daripada gambar tadi itu sebetulnya apa. Nah, gunanya apa? Ya pasti ada kegunaan ya. Jadi nanti berdasarkan konten tadi, jadi istilahnya dari suatu hal-hal yang penting yang kita temukan pada citra tadi, maka nanti kita bisa menggunakannya untuk melakukan aksi tertentu. Misal seperti ini, pada face recognition ya, misalnya untuk mengenal wajah. Nah, mengenal wajah ini kita menggunakan fitur-fiturnya.
Nah, walaupun yang minggu lalu kita tinggal aja fiturnya ya. Nah, tapi di sini akan kita lihat fitur-fiturnya itu seperti apa. Nah, fitur-fitur tersebut ya akan digunakan, jadi sudah kita kenal fiturnya, nanti akan di matching ya, dipadankan. Nah, kemudian nanti hasil apa namanya ya, pemadanannya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa tahu konten daripada citra itu sebetulnya apa. Ya, misalnya wajah. Nah, wajah ini mungkin digunakan untuk melakukan aksi absen otomatis dengan menggunakan wajah saja misalnya. Ya, jadi jelas itu bisa dilakukan. Jadi maknanya apa? Key point ini sangat penting. Ya, itu sangat penting. Kenapa? Karena dia digunakan saat kita melakukan proses image analysis atau analisis konten citra. Nah, untuk memahami key point ya, sebetulnya kita lihat kembali lah ya, bagaimana kita sebagai manusia ini kita melakukan, waduh, bentar ya. Baik, lanjutkan. Oke, nah jadi kita akan melihat kembali bagaimana proses tadi kita lakukan ya, kita sebagai manusia, proses melihat itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai manusia ini sebetulnya otak kita betul-betul canggih sekali. Jadi kenapa canggih? Karena sekilas saja kita melihat sesuatu, ya sekilas saja kita melihat, maka kita apa namanya ya, secara otomatis kita akan mengenal. Jadi cara untuk mengenalnya itu ya, mengenal suatu gambar yang kita lihat itu pasti akan berdasarkan ya suatu aspek yang menarik. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda, ada sesuatu hal yang menarik pada gambar tadi. Ya, karena ada yang menarik tadi, maka kita sebagai manusia ya, otaknya itu mata melihat, kemudian dikirim melalui ke otak. Nah, jadi nanti di itu akan proses secara otomatis dia akan mengenal, ya, mengenal proses tadi. Nah, jadi saat kita mengenal proses tadi ya sebetulnya kita melakukan apa? Kita sebetulnya melihat sesuatu yang unik ya, sesuatu hal yang menarik. Nah, jadi karena ada yang menarik tadi ya, makanya kita bisa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu recollection itu melihat kembali dari data-data yang ada sebenarnya ya. Jadi data-data yang ada di dalam otak kita mana yang sebelumnya itu. Nah, kemudian dari data yang udah ada, oh ternyata seperti ini ya. Jadi yang kita lihat itu adalah ini makna. Nah, misalnya kalau kita bayangkan seperti ini ya, ada gambar ya. Ini kan gambar nih, kita perhatikan ini gambar ya biru ya, dengan gambar warna saja. Nah, lalu kita bayangkan tadi gambar ini tadi. Nah, kita tutup mata kita tutup, misalnya tutup sebentar, habis itu kita bayangkan. Nah, kita bayangkan yang apa ya, kira-kira yang ada pada gambar yang ini tadi. Kira bagian sebelah kirinya tadi ada apa, bagian sebelah kanannya ada apa, di sudutnya tadi ada apa gitu ya. Nah, tapi karena gambar ini istilahnya monoton ya, bukan monoton, uniform itu hanya satu bentuk saja, jadi tidak ada sesuatu hal yang unik ya, tidak ada sesuatu hal yang unik atau menarik, sehingga saat kita membayangkan, kalau ditanya tadi di bagian sebelah kirinya ada apa ya, nggak ada apa-apa kayaknya ya. Nah, nanti di bagian sudutnya tadi ada apa, nggak ada yang gitu kan, hanya warna berwarna biru ini saja. Nah, jadi sebetulnya ya maknanya apa di sini? Jadi kalau misalnya gambar tadi itu tidak uniform atau maknanya itu tidak ada informasi yang menarik ya, tidak ada informasi menarik pada gambar tadi, maka kita melihat dan otak kita memproses. Jadi apa namanya ya,
ya gambarnya itu ya hanya sekedar lewat aja gitu ya, tidak ada informasi penting yang harus diproses. Ya, maknanya seperti itu. Nah, tapi misalnya ya lihat gambar yang lain lagi, nah seperti ini. Nah, ini kita lihat kan, kamu tutup mata kan, nah, tutup mata, kemudian bayangkan. Nah, bayangkan gambar tadi itu sebetulnya gambar apa kan? Nah, gambar apa? Kemudian bagian atasnya itu ada warna apa? Kemudian di bawahnya ada apa? Kemudian di sudut-sudutnya itu ada apa? Kemudian warna dari binatangnya itu warna apa? Kemudian binatangnya itu sendiri adalah binatang apa? Ya, jadi kan kita hanya melihat sebentar, ya sebagai manusia kita hanya sekedar melihat sekilas saja, tapi sebetulnya tiap kawasan yang menarik tadi, ya, jadi ada waktu kita mata melihat dan otak itu memproses, dia akan melihat kawasan-kawasan menarik. Nah, kawasan-kawasan yang menarik ini maknanya itu seperti apa? Jadi suatu kawasan yang memiliki konten yang berfrekuensi tinggi, ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang cara mata kita kerja memang seperti itu. Jadi mata kita manusia ini ya sensitif terhadap konten yang berfrekuensi tinggi. Apa makna konten berfrekuensi tinggi? Jadi maknanya antara satu titik dengan titik yang lain, kalau misalnya ada perbedaan, ya misalnya warnanya lebih gelap misalnya, atau terjadi perubahan warna, maka mata kita itu akan langsung kenal, ya langsung sensitif. Oh, itu ada yang aneh ya, itu ada yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang penting. Nah, jadi inilah kenapa kita sebagai manusia, ya otak kita itu powerful sekali sebetulnya. Ya hanya sekedar melihat sebentar saja kita langsung bisa mengenal gambar yang kita lihat sebelumnya tadi adalah kuda, dan itu ada warna belang-belang kecil, ada yang coklat, ada yang putih, gitu kan. Nah, sehingga karena adanya proses gambar tadi ya tidak uniform ya, terdapat banyak hal kawasan yang menarik atau penting yang dapat digunakan oleh otak, ya, sehingga apa? Sehingga bisa mengenal kembali. Jadi nanti kalau kita diberikan gambar yang lain, oh ini mirip seperti gambar yang tadi. Nah, ataupun kalau misalnya dikasih gambar lembu misalnya, oh ini beda dengan gambar yang tadi. Itu sudah sekarang adalah lembu, ya. Jadi maknanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian misalnya kita lihat gambar yang lain lagi nih, percobaan melihat-lihat nih ceritanya ya. Nah, gambar yang seperti ini. Ini gambar apa nih? Remote TV, Bu. Remote ya. Nah, bisa diperhatikan ya, gambar ini sebetulnya uniform. Ya, jadi background-nya ini adalah uniform. Nah, padahal gambar remote-nya itu letaknya di sudut sebelah kanan bawah. Nah, namun karena terjadi yang tadi saya katakan perbedaan frekuensi tinggi, jadi mata kita tuh sensitif. Walaupun posisi gambar remote ini di tengah, ya, biar namanya istilahnya ya, kita kan cenderung melihat sesuatu itu kan yang tengah dulu kan, dari tengah baru nanti kiri kanan atas bawah kan. Nah, jadi walaupun gambar tadi itu tidak diletakkan di tengah, tapi diletakkan di sudut kanan bawah, ya, tapi karena terjadi perbedaan frekuensi seperti ini, ya kita sebagai manusia itu langsung kenal ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu waktu kita lihat, oh ternyata remote TV. Nah, ini maknanya di sini apa? Jadi maknanya walaupun nanti posisi gambarnya itu kecil sekali atau letaknya di ujung atau di tengah ya, tapi maknanya kalau ada
apa namanya ya, frekuensi yang tiba-tiba berubah ya, yang naik lah istilahnya, maka kita akan otomatis akan fokus ke bagian tersebut. Ya, jadi mata kita itu akan fokus ke bagian yang menarik tadi. Nah, jadi sebetulnya apa yang dilihat oleh manusia ini kemudian ini diterapkan pada komputer juga. Jadi bagaimana caranya komputer ini dengan membangun sistem pengenal objek ya, object recognition. Nah, jadi di dalam object recognition ini kita ingin meniru kemampuan manusia saat mendeteksi kawasan yang menarik tadi. Jadi istilahnya komputer di mana di dalamnya ada sistem object recognition-nya. Jadi sewaktu diberikan suatu citra atau gambar tertentu, maka bisa langsung mendeteksi mana yang menarik. Ya, sehingga dari yang menarik tadi, maka dia akan dapat menghasilkan signature. Jadi istilah signature ini ya seperti signature ini kan tanda tangan ya. Saya artikan tanda tangan karena nanti jadinya aneh ya, karena memang dari yang saya baca istilahnya seperti itu ya, signature. Jadi istilahnya suatu pengenal berdasarkan kawasan menarik tadi itu nanti kita bisa mengambil kawasan menarik tadi menjadi suatu signature, jadi pengenal bagi citra tersebut. Nah, kawasan menarik tadi itu kita dapatkan dengan mencari atau kalau di bahasa Inggris categorize, jadi kita mengkategorikan key point-nya. Nah, jadi maknanya apa di sini? Ya, jika kita ingin membuat suatu sistem yang mengenal objek tertentu, maka maknanya sistem tadi haruslah bisa mendeteksi kawasan yang menarik. Nah, dari kawasan yang menarik tadi, gimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan menggunakan key point. Nah, dari poin tersebut, ya, kemudian kita bisa tahu apa? Dari key point tadi kita bisa menghasilkan signature, ya, signature ataupun pengenal di citra tersebut. Sehingga nanti kalau sudah ada pengenal bagi citra tersebut, maka berikutnya apa? Kita bisa melakukan proses lanjutannya yang tadi saya jelaskan ya, proses lanjutannya. Kalau misalnya aplikasi sistem misalnya sistem pengenal wajah misalnya, mungkin hasil dari point dan signature yang dihasilkan tadi itu bisa digunakan untuk proses online misalnya hanya dengan menggunakan wajah saja. Jadi intinya kita akan mendeteksi yang menarik ini dulu, ya, yang menarik ataupun key point. Nah, jadi berdasarkan penjelasan saya yang tadi ya, kita udah bisa tahu bahwa betulnya yang dimaksud dan poin ini adalah kawasan yang menarik pada suatu citra. Nah, sekarang pertanyaannya, kawasan yang menarik tadi itu di bagian mana? Jadi di bagian mana letak daripada key point? Ya, key point itu kira di mana? Nah, jadi misalnya ya, kalau yang gambar pertamanya yang warna biru tadi, kalau kita tanya, mana key point-nya? Nggak ada. Ya, kenapa nggak ada key point-nya? Ya, karena semua gambar ini adalah uniform. Bentuknya itu sama. Nah, misalnya nanti kita lihat gambar yang lainnya lagi. Misalnya seperti ini. Mana key point-nya? Oh, key point-nya itu mungkin ini ya. Nah, ini dia, ini yang penting nih. Sudut-sudutnya misalnya, kemudian ada gambar angka-angkanya kan, inilah yang nanti bisa menjadi key point ya, key point, sehingga key point tadi nanti kan kita ambil dia menjadi fitur. Nah, jadi sekarang
Nah, jika kawasannya sama, ya, maka tentu saja tidak menarik. Nah, misalnya sebagai contoh, suatu sudut ini adalah menarik. Kenapa sudut ini menarik? Karena ada perubahan yang tajam pada intensitas dari dua arah yang dominan. Misalnya kita lihat gambar yang ini tadi. Ya, kenapa gambar remote ini menarik? Karena ada sesuatu hal yang berbeda, ya. Misalnya di sini, nah ini kan remote-nya. Nah, ini kan ada sudutnya. Oh, ini ada garis seperti ini yang kemudian sesudah ada garisan seperti ini, bagian di dalamnya itu warna hitam, yang background-nya itu warna abu-abu semuanya. Ya, jadi intinya ya intinya maka kalau ada sesuatu hal yang berbeda intensitasnya, ya tiba-tiba berbeda intensitasnya, maka kawasan tadi akan menjadi kawasan yang kita anggap dia sebagai menarik, ya, interesting, ya, menarik. Nah, kemudian kita lihat gambar berikutnya lagi. Nah, gambar yang ini. Nah, ini gambarnya ada persegi warna hitam, ada ini persegi juga, tapi sudut-sudutnya agak sedikit membulat, ya. Kemudian ada oval di sini. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat gambar ini, dari yang saya deskripsikan tadi, ya, oh ini ada persegi, oh ini ada persegi juga, tapi bulat. Nah, yang ini ada oval, ya. Oval ya berarti dia bulat, ya, nggak ada seginya. Nah, sebetulnya kita sudah sudah bisa memahami bahwa yang dimaksud walaupun ada perbedaan intensitas, misalnya ini kan background-nya putih, yang di dalam ini semuanya hitam. Apakah semua yang hitam ini merupakan key point, ataukah maksud saya, apakah yang hitam ini itu semuanya menarik? Ya, apakah menarik? Ya tidak. Kenapa? Atau yang bagian hitam-hitam yang ada di dalam ini ya sebetulnya nggak menarik. Ya pokoknya hitam kayak gitu aja kan nggak menarik. Nah, kecuali nanti di bagian hitam ini nanti ada warna-warna yang lainnya lagi. Nah, itu barulah akan menjadi sesuatu hal yang menarik lagi. Nah, tapi karena di dalam ini hanya ada warna hitam saja, ya jelas tidak menarik. Jadi walaupun tadi seperti yang kita jelaskan, jika terjadi perbedaan intensitas, maka hal tersebut bisa menarik, ya, tetapi ternyata di bagian dalamnya ini, kalau memang tidak ada perbedaan intensitas lagi, ya maknanya di sini hitam semuanya, kan nggak ada yang beda, ya berarti nggak menarik lagi dia. Nah, sehingga apa? Sehingga pada gambar ini, sebenarnya yang menarik ini, ya, hanya bagian yang ini saja. Nah, ini saya sebetulnya yang menarik, yang pada saat terjadinya perubahan intensitas. Jadi yang bagian dalam nggak menarik, tapi pada saat terjadinya perubahan intensitas ini, maka disitulah dia yang menarik. Ya, ada garis seperti ini, garis ini lagi, garis ini, ya, sehingga membentuk sudut. Kemudian yang ini, ya, ada garisnya, tapi ternyata di sini sudutnya agak membelok sedikit, ya, agak melengkung sedikit, ya. Jadi ini yang kita anggap dia sebagai menarik. Nah, ini maksud saya, ya. Jadi yang bagian dalam ini not so interesting, jadi tidak terlalu menarik. Nah, tapi yang menarik itu yang mana? Yang bagian tempat terjadinya perbedaan intensitas tadi. Nah, disitulah dia yang menarik. Ya, nah kemudian kita lihat gambar berikutnya lagi. Nah, ini banyak gambar, ya. Jadi cerita intronya dulu. Nah, di sini kenapa fitur itu penting. Nah, pada gambar ini kalau kita lihat ini kemungkinan besar ini adalah gambar meja atau kursi, ya. Meja yang kayaknya, meja, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat gambar ini berwarna, kemudian banyak, ya, banyak warna. Jadi ini ada banyak warna, di sini warna agak abu-abu sedikit, ini ada garisannya, beda lagi, kemudian ini warnanya berbeda pada pinggirnya ini.
Kemudian yang ini juga beda warnanya, mungkin karena meja kayu, jadi kayunya itu beda-beda warna, misalnya. Yang ini juga berbeda, ya. Jadi sebetulnya, ya, kalau kita lihat di sini, sangat banyak terjadi perubahan intensitasnya, ya. Paham maksudnya? Jadi pada gambar ini banyak terjadi perubahan intensitas warna. Misalnya ini, yang bagian bawah ini kan abu-abu. Nah, kemudian tiba-tiba di sini sudah agak mencoklat sedikit, ya, coklat sedikit. Kemudian tiba-tiba yang di samping ini sudah coklat yang lainnya lagi. Kemudian ada coklat yang lebih muda lagi. Jadi di antara coklat yang lebih muda ini ada beda-beda lagi warna intensitasnya. Nah, jadi maknanya apa? Walaupun banyak perubahan intensitas di sini, ya, intinya suatu konten ini berfrekuensi tinggi, ya, beda-beda frekuensinya, namun bukan berarti semua data frekuensi tadi ini adalah penting ataupun menarik untuk kita ambil. Nah, kenapa? Ya, karena tidak semuanya itu yang menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Jadi tidak terkadang ada hal yang berbeda dengan sekitarnya, ya, dengan neighbornya istilahnya. Jadi kawasan di sekitarnya itu tidak ada yang berbeda. Nah, sehingga apa? Sehingga saat kita melihat gambar ini, kita perlu mengisolasi titik di mana yang kita ambil yang unik, yang kita anggap unik, ya. Kemudian kita lihat di sekitarnya, ada nggak yang memiliki titik-titik yang sama? Ya, apakah titik-titik yang sama tadi ada? Nah, kalau misalnya yang di samping-sampingnya itu beda, ya, makna titik yang kita ambil itu berarti yang unik, ya. Jadi betul-betul bisa membedakan titik yang kita ambil dan titik-titik yang berada di sekitarnya tadi. Ya, paham atau bingung? Penjelasan jadi tambah pusing jadinya, ya. Nah, jadi soalnya kita lihat pada gambar ini, ya, kita lihat, nah, di sini ada sudut, ya. Jadi ini adalah sudut. Nah, sudut ini unik. Pas sudut ini unik, karena kalau kita lihat pada gambar yang tetangganya ini, ya, selain pada sudut ini, di tetangganya ini nggak ada gambar yang lain yang mirip seperti ini. Nah, jadi titik di mana sudut ini terjadi itu nggak ada pada titik tetangga itu nggak ada yang sama persis, hanya yang bagian ini saja yang agak sedikit berbeda gitu, ya, yang unik istilahnya. Nah, jadi karena keunikannya tadi, ya, karena keunikan daripada sudut ini tadi, maka, ya, kita bisa simpulkan bahwa sudut itu kita ambil sebagai salah satu dari key point. Ya, salah satu, bukan hanya satu, tapi salah satu poin itu kita bisa ambil dari sudut, ya. Nah, jadi dari sudut itu nanti kita ambil, kemudian nanti kita konversi menjadi key point dalam bentuk numerik, kemudian dari data tersebut, dari key point yang sudah kita kumpulkan, itu nanti akan hasil yang disebut dengan image signature. Jadi pengenal daripada suatu citra tadi. Ya, jadi akan mewakili citra tersebut. Jadi makanya kalau ada pengenalnya, walaupun nanti kita ketemu citra yang sama pada gambar yang lain, tapi bentuknya itu mungkin sedikit berbeda, itu kita langsung tahu, oh itu sama tuh dengan yang tadi, ya, karena apa? Karena adanya image signature-nya ini, ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, ya, bahwa salah satu yang unik pada gambar ini adalah sudut, sehingga pertama sekali kita akan melihat yaitu deteksi sudut. Nah, kenapa deteksi sudut? Nah, sudut ini adalah sesuatu hal yang menarik di mana pada bagian kelilingnya, jadi di sekeliling daripada titik sudut itu
nggak ada yang sama, ya nggak ada yang sama. Jadi itulah yang kita anggap dia sebagai suatu hal yang menarik. Nah, pada deteksi sudut ini ada algoritma yang dikenal sebagai Harris Corner Detector. Jadi ada si Harris ini yang menciptakan detektor sudut dengan menggunakan matriks 2x2 yang berbasis spasial derivatif pada citra grayscale, kemudian nanti akan dianalisis agent value-nya. Jadi nilai A-nya ini apa? Saya ada sertakan juga link untuk melihat paper aslinya di sini. Nanti kalau mau dikaji lebih lanjut, silahkan dibaca sendiri. Nah, kemudian jadi berdasarkan teknik Harris Corner Detector ini, ya, suatu titik itu merupakan titik yang memiliki nilai eigenvalue yang besar. Jadi kalau nilai eigen besar, jadi perhitungannya itu dengan menggunakan matriks kali 2, kemudian nilai eigennya. Nah, saat itu kalau misalnya nilainya besar, maka itulah yang disebut sebagai sudut. Nah, kita lihat gambar yang ini. Gambar apa nih? Kotak ya. Gambar kotak kardus. Kotak kardus. Nah, kemudian kotak kardus tadi, ya, kalau misalnya kita jalankan proses algoritma Harris Corner Detector, maka akan terhasil gambar seperti ini. Ya. Nah, kenapa? Ini kesenangannya. Nah, jadi munculnya seperti ini. Jadi yang sudut-sudut ini, nah ini dia yang titik-titik hitam ini, nah itu menandakan sudut yang dikenal dengan menggunakan Harris Corner Detector. Nah, namun sayangnya bisa dilihat di yang bagian bawah ini, ya bagian bawah ini nggak ada hitam-hitamnya. Jadi nggak ada hitam-hitamnya. Kenapa nggak ada hitam-hitamnya? Kemungkinan besar karena tidak sudutnya ini tidak runcing, bukan runcing, cap runcing ya, tajam apa runcing ya. Jadi intinya karena yang bagian bawah ini kalau kita perhatikan ini agak membulat ya, ini agak membulat, yang ini juga membulat, yang ini malah lebih besar lagi ya, lebih besar lagi bulatan. Jadi karena kurang segi ya, kurang tajam sudutnya, makanya di sini Harris Corner Detector itu belum berhasil mengenal titik-titik yang tidak cukup tajam tadi. Nah, kode dalamnya seperti apa? Di sini juga udah saya sertakan, di internet juga banyak contoh-contohnya. Ini dia gambarnya, gambar box. Nah, prosesnya seperti apa? Seperti biasa, kita baca gambar, kemudian ubah jadi grayscale, kemudian kita ubah dia menjadi matriks, ya, mimpi matriks, mimpi array. Kemudian gunakan ya nama algoritma Harris Corner Detector itu pada OpenCV namanya adalah Corner Harris. Apa yang kita berikan di sini, yang diberikan parameternya image grayscale-nya 4,5 ini sepertinya untuk parameter untuk deteksi core-nya tadi 0,04 ini kayaknya threshold ya, kalau saya nggak salah kayaknya ya kayaknya sih. Nah, kemudian sesudah dideteksi, kemudian di marking ya, masih ditandakan yang udah terdeteksi tadi ya, kemudian di sini bisa dilihat nilai threshold-nya. Nah, di sini akan ditampilkan. Lihat. Ini udah. Oh, sudah. Nah, ini ya. Jadi ini dia kotak yang sudah terdeteksi sudut-sudutnya. Jadi di sini sudutnya sudah terdeteksi. Nah, kita jelaskan bahwa sudut yang bagian bawah yang ini, ya, yang ini
dari sudut bawah ini tidak berhasil terdeteksi karena kemungkinan besar sudutnya ini kurang tajam. Kita coba ini ada saya buat komen ini, saya buat komen untuk mendetek soft corner. Jadi mudah-mudahan bisa. Kita lihat, nah ternyata sudah bisa ya. Jadi sampai di sharp corner ini berarti filling parameternya lebih kecil ya, 0,5 seperti itu. Nah di sini soft corner berarti 14, radiusnya itu lebih besar, 14. Nah ternyata bisa ya, bisa. Satu lagi, nah di sini ternyata masih belum bisa terdeteksi yang bagian tengah ini. Nah memang kesannya itu tidak seperti sudut ya, hampir menyerupai garis. Kalau kita tarik garis ya seperti ini ya, kan hampir seperti garis. Sebetulnya itu adalah sudut juga. Oke, sampai sini dulu ada bertanya. Nah, jadi Bu, izin bertanya tentang soft corner tadi, Bu. Ya. Boleh tampilin gambar hasil run programnya, Bu? Gimana? Tampilkan kembali. Gitu. Ya. Nah, ini kan di sudut kanan bawah, yang paling kanan ini, yang di atasnya tuh kan ada apa tuh? Potongan antara sudut yang kanannya tuh di atasnya tuh. Di atas. Ini. Nah, ini kan dihitung sebagai key point, Bu. Ya. Nah, kenapa yang apa nih dong ya? Kata sedikit boleh, Bu? Kata sedikit. Nah, antara titik ini dengan titik yang di kirinya tuh, yang kiri, Bu. Ini. Antara dua titik itu tengah-tengahnya itu kan ada. Yang ini. Nah, itu nggak terdeteksi, Bu. Kemungkinan besar karena warna relatif sama. Jadi kan dari proses deteksi ini dia akan mencari yang sekali perubahan nilai eigennya. Jadi perubahan nilai warnanya itu tadi ya, intensi warnanya saat kita hitung dengan menggunakan matriks 2x2. Nah, kemungkinan besar karena ini warnanya kan mirip ya. Kalau kita sebagai manusia saat kita lihat ini sudut juga ya, yang kayak gini sudut, yang kayak gini kan sudut juga, ya kan? Seperti ini kan kenapa agak aneh ya? Jadi kan ini beberapa sudut yang ini pertama, kemudian sudut yang kedua, kemudian sudut yang ketiga. Jadi ada 3 sudut di sini yang terdeteksi. Makanya kesannya kok bar hitamnya ini ada banyak gitu ya, lebar gitu kan. Nah, karena ada beberapa sudut yang terdeteksi. Nah, kemungkinan besar yang di sini itu tidak terdeteksi karena warnanya mirip. Ya, warna itu tidak terjadi perubahan intensitas yang sangat besar. Nah, kalau yang lain-lainnya kan perubahan intensitas dari yang backgroundnya pink menjadi coklat, jadi langsung kelihatan. Nah, sedangkan yang ini kemungkinan besar karena terlalu besar sudutnya tadi sehingga tidak terdeteksi bahwa titik ini itu sebagai sudut karena terlalu besar ya nilai sudutnya. Ini bisa ketika berapa derajat ini kayaknya ya. Kalau lurus kan 180, mungkin ini 150 derajat mungkin ya. Jadi sehingga tidak terdeteksi lagi sebagai sudut. Nah, sudah. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Nah, itu adalah deteksi sudut. Nah, berikutnya, ini lanjut terus nih ke semua algoritma yang terkait dengan ekstraksi fitur. Berikutnya ada istilahnya good feature respect. Nah, Harris detektor itu sebetulnya memiliki performa yang relatif baik ya untuk banyak kasus. Namun ternyata masih ada fitur yang lain yang masih perlu kita pertimbangkan. Ya, masih perlu ada fitur selain daripada sudut yang perlu kita pertimbangkan ya. Nah, sehingga sekitar 6 tahun kemudian ada peneliti yang bernama Harris Stephen ini, ada peneliti yang bernama C dan Tomasi ya muncul dengan corner detektor yang lebih baik lagi. Nah, papernya juga saya berikan di sini ya, paper link ke artikelnya saya berikan. Jadi
algoritma mereka ini menggunakan fungsi scoring yang berbeda untuk memperbaiki kualitas secara keseluruhan. Jadi dengan menggunakan metode ini, kita dapat menemukan N sudut terkuat pada citra yang diberikan. Ya, hal ini berguna ketika kita tidak perlu menggunakan setiap sudut untuk melakukan ekstraksi informasi dari citra. Jadi makna ini, kalau yang tadi ya, secara umumnya, maka semua sudut itu akan terdeteksi. Nah, kebetulan ini memang hanya kotak, ini dari nggak banyak sudutnya. Tapi kalau misalnya gambarnya itu kompleks, misalnya gambarnya seperti suatu apa tuh gambar di slide ini keberapa ya, yang ada line detektor ya, line lupa importnya di atas. Kalau enggak yang ini apa sih? Bukan. Masih ada error, kenapa errornya tiba-tiba? Harus dijalankan satu persatu. Takutnya ada yang berupa di info gejala ini serang. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan banyak sekali nih. Kalau kita lihat ini sangat banyak sekali sudutnya. Nah, jadi kalaupun kondisinya seperti ini, ya. Walaupun kondisinya seperti ini, bukan berarti semua titik-titik ini akan menjadi penting, akan menjadi suatu key point yang perlu kita ambil. Ya, jadi istilahnya kita pilih juga, pilih ya istilahnya, mana kira-kira penting yang akan membedakan antara yang bisa menjadi kenal daripada citra ini. Nah, sehingga muncullah algoritma yang baru ya, yang dikembangkan oleh Xi dan Tomasi ini dengan yang diberikan nama feature to track. Nah, good feature to track ini sebenarnya prosesnya juga nggak terlalu jauh beda ya. Jadi punya baca gambar, feature braille, kemudian gunakan metode ini good feature to track, kirimkan gambar braille-nya, dan ini adalah paragrafnya. Kemudian sama juga diubah jadi number ya, karena format. Nah, di sini kita dapat lihat ternyata ada perbedaan. Kalau yang di semua sudutnya itu terdeteksi. Nah, sedangkan dengan menggunakan good feature to track ini, maka dia akan pilih mana fitur-fitur yang benar-benar penting, ya, yang benar-benar penting yang akan bisa digunakan sebagai pengenal daripada suatu citra. Ya, mungkin di sini yang berhasil dikenal ya yang ini, ya, yang ini titik yang berwarna merah ini. Jadi titik-titik yang berwarna merah ini ya yang kita anggap dia sebagai fitur yang menarik, yang bisa menjadi signature bagi citra kotak ini tadi. Nah, nanti bisa dicoba untuk gambar-gambar yang lain itu seperti apa. Nah, kemudian, nah ini kita akan masuk ke yang paling penting nih. Jadi walaupun sebetulnya sudut itu menjadi calon untuk key point. Nah, namun belum cukup untuk mengkarakteristikkan bagian menarik dari suatu citra tadi. Nah, kenapa? Karena saat kita melakukan analisis konten citra, kita ingin supaya image signature-nya ini bersifat invarian.
makna daripada invarian ini agak berubah dia. Jadi tidak berubah, misalnya tidak berubah pada proses pembesaran ya, scaling, ataupun saat berotasi. Jadi image-nya ini kita putar. Jadi misalnya itu image signature itu masih tetap sama. Ataupun misalnya cahaya, jadi ada yang cahayanya agak sedikit redup atau ada yang cahayanya itu lebih terang ya. Jadi yang kita inginkan walaupun terjadi perbedaan seperti itu, karakteristik yang bagian menarik tadi ya, image signature-nya itu masih bisa kita gunakan ya. Nah sehingga muncullah ini. Nah, muncullah algoritma yang diberi nama Scale Invariant Feature Transform atau singkat sebagai SIF. Nah, kenapa dia muncul ya? Misalnya, ini sebenarnya asal muasalnya dari otak kita juga ya, dari mata kita ya, mata kita sebagai manusia kita sangat mahir sebetulnya. Jadi kalaupun kita diberikan suatu bar, nah gambar apel ya, yang di sini kasih contoh. Gambar apel tadi mau terbalik atau misalnya warnanya itu agak beda atau diputar ataupun di scaling, diperkecil, diperbesar dan seterusnya. Walaupun gambar tadi itu bisa beda bunya, ya. Nah, tapi secara otomatis itu pasti kita bisa kenal, wah itu adalah bar. Nggak usah kita ya yang sebagai manusia yang istilahnya umurnya itu udah lebih tua, kita kasih gambar ke anak kecil aja yang sebelum TK pun atau istilahnya anak-anak udah TK, kita kasih gambar apel, berbagai macam gambar apel berikan, beda-beda nih bentuknya, ada nanti yang kecil, ada yang besar, ada yang miring, ada yang mungkin kepong gitu ya, jadi hanya bagian atasnya saja. Nah, walaupun berbeda seperti itu, sebetulnya semua tadi pasti akan dikenal sebagai sebuah gambar apel. Walaupun anak-anak yang mendeteksinya ya, bukan kita, nanti anak-anak yang mendeteksinya. Nah, jadi dengan mempertimbangkan hal tersebut ya, maka fitur sudut yang tadi udah kita kenal ya, serta fitur ini tidak invarian. Nah, kenapa dia tidak invarian? Maknanya dia berubah. Ya, jadi kalau misalnya kita perbesar, misalkan kok warna kayak gitu jadi nggak nampak ya, nampak prinsipnya berupa attachment masukkan. Nah ini dia ya. Nah jadi ya misalnya pada fitur sudut tadi, ternyata citra tadi kita perbesar, ternyata yang sudut tadi nggak dikenal lagi seperti sudut. Yang tadi kita contohkan yang di kotak kan, nah yang di kotak tadi ternyata waktu dia lebih besar, mana tadi contohnya, harus kita balik. Nah ini kan, nah ternyata ini kan lebih besar nih, lebih besar dan lebih tajam daripada ini. Ternyata waktu yang lebih besar ini tidak dikenal, ya tidak dikenal. Kenapa? Karena fitur sudut ini aslinya ya, yang asli yang ada perubahan itu invarian ya, invarian terhadap proses scaling, ada proses illumination cahaya, juga tidak invarian terhadap rotasi. Nah sehingga misalnya ini kan, nah ini kan sudutnya nih, sudut seperti ini. Nah tapi waktu kita perbesar berulang kali, ternyata sudut tadi waktu kita berbesar udah nggak nampak sebagai sudut ini, tapi sudah nampak sebagai ya membelok sedikit ya, melengkung malah. Nah kalau melengkung seperti ini, maka gambar yang harusnya sudut itu sudah tidak terdeteksi lagi sebagai sudut. Nah ini dia kekurangannya, di mana fitur sudut ini yang masih sangat tergantung kepada ukuran ya, kemudian lokasinya ya, saat kita rotasi ternyata berbeda. Nah sehingga apa? Sehingga detektor yang kita udah pelajari sebelumnya, dua detektor yang kita pelajari sebelumnya, yaitu Harris detektor dengan digit feature track, itu belum berhasil mendeteksi bentuk-bentuk seperti ini.
Kenapa belum berasosiasi? Karena antara yang pertama dengan yang kedua itu tidak matching istilahnya, jadi sehingga tidak terdeteksi dia, ya, tidak sama. Nah, karena apa? Karena dia invariat. Nah, muncullah metode, ya, ini metode yang populer, ini SIF ini. Kalau kalian ada yang mata kuliah pengolahan citra, ini juga dibahas, ya, SIF, yaitu Scale Invariant System Transform. Merupakan salah satu algoritma yang terkenal pada bidang fisika komputer, di mana detailnya bisa dibaca pada atas ini, di mana pada algoritma SIF ini dia akan mengekstrak key point dan membuat feature deskriptor yang sesuai. Jadi key point itu akan diekstrak. Jadi ada dua hal yang dilakukan pada algoritma SIF ini, dia ekstrak key point, kemudian dia bangun feature deskriptor. Jadi feature deskriptor inilah yang nanti akan membuat image signature-nya. Nah, mengidentifikasi key point yang potensial tadi, ini akan membangun piramida dari berbagai jenis ukuran citra yang dikaji, lalu hitung difference of Gaussian. Nah, bingung ya, jadi kita menjalankan filter Gaussian pada setiap level. Nah, jadi maknanya itu ini. Misalnya ada gambar menara Eiffel, ya, misalnya gambar menara Eiffel. Nah, supaya gambar menara Eiffel ini itu pada gambar yang pertama ini, pada menara Eiffel itu bisa dikenal walaupun misalnya diperkecil sekecil-kecilnya, ya. Tapi gambar tadi masih tetap dikenal sebagai menara Eiffel. Caranya seperti apa? Yang pertama sekali kita akan membangun piramida. Jadi piramida ini bukan piramida yang bentuknya seperti itu, ya. Tapi istilahnya Jadi ada suatu gambar aslinya, kemudian yang di atasnya itu gambar yang lebih kecil, atasnya lagi yang lebih kecil lagi, yang atasnya lagi gambar lebih kecil lagi, sehingga yang gambar paling atas itu yang paling kecil sekali. Jadi gunanya nanti kita akan melakukan proses yang namanya difference of Gaussian. Jadi masing-masing gambar tadi itu akan kita cari kurangnya nilai Gaussian filternya. Nah, ini contohnya aja ya. Sebetulnya nanti bisa sampai berapa jenis citra, berapa oktav dia. Tapi ini hanya ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5 jenis citra aja. Walaupun sebetulnya banyak ya, dari gambar asli hingga yang paling kecil nanti. Nah, ini bagaimana cara kita melakukan DOG tadi, ya, dengan melakukan pengurangan. DOG difference itu kan pengurangan. Jadi pengurangan daripada filter Gaussian-nya. Jadi untuk setiap nah ini dia. Ini gambar, anggaplah ini gambar yang pertama, kemudian dikurang, ya, dicari nilai Gaussian-nya dengan gambar berikutnya yang ukurannya lebih kecil. Kemudian dapat nih hasilnya, ya, dapatnya misalnya seperti ini ya. Nah, ini gambar pertama, kemudian ini gambar kedua, nilai Gaussian di gambar pertama itu dikurang dengan nilai Gaussian dari gambar kedua, dan ini yang terhasil. Oke, ini yang terhasil. Nah, kemudian dari yang data yang terhasil itu tadi, kita kurangkan lagi dengan data yang lebih kecil berikutnya lagi. Di mana data yang lebih kecil berikutnya, kita juga menggunakan per-Gaussian juga. Jadi, intinya apa? Setiap image, ya, itu setiap piramida, image yang ada di dalam piramida tadi, itu kita akan mencari nilai Gaussian-nya, kemudian kita kurangkan, sehingga hasil akhirnya itu menjadi sangat jelas, ya, sangat jelas, istilahnya, langsung nampak perbedaan gambarnya ini, ya, bandingkan dengan yang pertama itu masih banyak noise. Nah, ini udah kurang sedikit noise-nya, yang berikutnya udah lebih kurang, sehingga yang bagian yang terakhir ini hanya tinggal beberapa saja noise-nya. Nah, ini mungkin baru tahap pertama. Piramidanya itu bisa banyak, bisa sampai 16 kalau saya nggak salah oktavnya. Jadi bisa banyak oktavnya, ya.
Nah, jadi setiap level tadi itu akan dikurangkan sehingga hasil akhirnya ini bentuknya menjadi sangat jelas. Ya, bentuk hasil daripada filter Gaussian itu menjadi sangat jelas. Nah, kemudian sesudah kita dapatkan nilai dari DOG-nya tadi, ya, berikutnya kita akan mendeteksi titik sekar sebagai key point dengan membandingkannya dengan titik tetangganya on measuring. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya anggaplah seperti ini, yaitu dengan mencari titik maksima atau titik maksimalnya. Misal ya, di sini diberikan contoh ada gambar yang kita pertimbangkan, yang ini yang ada X-nya, ya, ini gambar yang ada X ini yang kita pertimbangkan, maka kita akan cari membandingkannya dengan titik sekar dan juga semua titik sekitar pada gambar yang bertetanggaan. Kan tadi piramida kan berarti dari yang image awalnya lebih kecil lagi hingga yang paling kecil. Jadi kan dari satu image, nah anggaplah image yang kita pertimbangkan, kan ada totalnya, ada yang di bawah dan ada yang atasnya. Maka nanti yang kita pertimbangkan itu adalah, misalnya untuk titik X, kita pertimbangkan titik samping sininya ini adalah ini ya. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini ada 8. Nah, kemudian kita juga pertimbangkan titik pada gambar yang tetangganya, gambar yang berhampiran. Nah, di sini ada titik 1, 2, 3, 4, 5, ada 9 ya, 9. Berarti ada 9 tambah 8, 17 ya, ada 17. Nah, kemudian titik pada citra tetangganya lagi. Nah, di sini juga ada 9. Berarti sudah jadi ya, 9 kali 3, 27 kurang 1, 26. Nah, berarti akan ada 26 titik yang perlu kita pertimbangkan. Nah, titik yang terpilih ini akan menjadi titik maksimal atau titik maksimalnya istilahnya. Nah, setelah jadi yang titik maksimal itu yang nanti akan menjadi key point ya. Nah, sesudah key point tadi berhasil diidentifikasi, setiap key point akan diberikan orientasi. Nah, pada tahap yang pertama ini, ya, pada tahap yang pertama ini tujuan kita supaya pada tahap yang DOG ini tadi tujuannya supaya algoritma shift ini tidak terbatas pada ukuran. Jadi mau ukuran apapun itu image nggak masalah, mau kecil besar nggak ada masalah. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu adalah bagaimana caranya kalau image tadi itu berotasi, dia ada perubahan rotasinya, ada perubahannya. Nah, caranya seperti apa? Dari shift yang udah kita deteksi tadi, si point tadi diberikan diberikan orientasi, dan kita ambil titik tetangga dari setiap key point, lalu kita hitung gradien magnitude-nya atau intensitas pixel dan arahnya. Nah, informasi ini akan memadankan point ini ke titik yang sama pada gambar yang lain, walaupun gap itu sudah dirotasi. Nah, jadi caranya gimana? Misalnya di sini ya, kita ambil titik point itu adalah 50. Nah, titik key point adalah 50. Kemudian kita cari gradiennya. Cara mencari gradiennya, gradien di sumbu X dan gradien dari sumbu Y. Gradien untuk sumbu X itu berarti 55 dan 46. Maknanya gradien itu adalah 9. Ya, 55 kurang 46. 55 dengan 46. Kemudian gradien pada sumbu Y itu berarti 56 dengan 42. Dikurang. Ini adalah 14. Oke, nah kemudian masukkan rumusnya ini, ya, rumus magnitude. Ya, ini rumus magnitude Gx kuadrat tambah Y kuadrat, dan seperti ini. Kemudian kita akan cari theta-nya. Theta-nya, di mana kita mendapatkan sudut
orientasi. Maknanya image ini arahnya itu ke arah mana gitu ya, arah orientasinya itu ke arah mana. Nah, ini dia rumus. Oke, nah dari rumusan, nah akhirnya kita dapatkanlah untuk histogram dari magnitude dan orientasi dari setiap key point. Dan informasi inilah yang kita sebut sebagai key point descriptor. Ya, key descriptor. Nah, ini kalau mau lebih silahkan nanti dibaca sendiri ya. Jadi saya langsung buka kode code-nya. Ini dia ya. Abstraksi fitur. Nah, ini dia. Ya. Abstraksi dengan SIF, jadi di sini ada gambar yang blur ini, ya, dengan menggunakan SIF. Namun SIF ini algoritma yang patenkan. Jadi karena algoritma ini dipatenkan, pada OpenCV itu sudah dikeluarkan algoritmanya. Sehingga yang ada bukan pada OpenCV biasa, tapi pada library OpenCV contrib script Python. Jadi, saran saya kalau kalian ingin mencoba ini, ya, kan waktu di awal yang kita install kan yang ini kan, yang kita install library OpenCV Python ya, tapi ternyata algoritma SIF dan SUF ya. SIF dan SUF ini karena dia sudah dipatenkan, itu tidak tersedia lagi pada OpenCV yang biasa, ya, sudah dikeluarkan metodenya tadi. Nah, namun masih bisa digunakan pada OpenCV contrib. Nah, OpenCV contrib ini istilahnya OpenCV yang digunakan untuk para developer ya. Jadi para developer biasanya menggunakan OpenCV contrib Python. Nah, jadi caranya gimana? Uninstall dulu OpenCV Python, kemudian install kembali yang OpenCV contrib Python. Nah, sesudah itu kalian coba jalanan coding yang ini. Kalau memang nggak ada error ya berarti berhasil, ya, berarti library yang ini berhasil di install. Nah, namun pastikan, kalau di komputer saya pastikan running program komen itu melalui administrator. Jadi kalau user dari komputer kita sendiri tapi bukan user administrator, seringnya itu nggak berhasil untuk install uninstall OpenCV ini. Jadi harus dari administrator baru bisa. Nah, ini bisa dicoba sendiri. Karena ini yang dari kemarin makanya agak lambat saya selesaikan materi chatnya. Ya ini tadi karena SIF-nya itu nggak bisa ya. Saya coba kenapa selalu bilang ini tidak terdeteksi. Saya cari di internet, ternyata karena pada OpenCV yang sekarang ya versi 4 ya, yang ada patennya tadi udah ditekan. Jadi yang ada hanya yang design ataupun open source saja. Nah, jadi nanti kalau udah berhasil kalian ini yang OpenCV contrib Python, nah silakan bisa dicoba ekstraksi fitur dengan menggunakan SIF. Caranya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi di sini ini kan ada yang lingkaran besar, ini ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang kecil kali. Nah, ini menandakan bahwa mana yang paling penting. Jadi diameter daripada lingkaran ini menandakan seberapa penting key point tersebut. Jadi makanya kalau yang ini yang paling besar, maka key point yang ini adalah yang paling penting karena paling besar ya. Nah, jadi proses yang ada pada SIF feature. Ya, ekstraksi fitur dan SIF. Kemudian ada algoritma yang lain beri nama dengan SUF ataupun panjangnya speed up bus features. Nah, walaupun sebetulnya SIF sudah berjalan baik dan berguna, namun ternyata algoritma ini sangat computationally intensive. Jadi maknanya dia memerlukan resource yang sangat banyak. Sehingga saat digunakan untuk sistem real time ini akan kurang sesuai.
ya, kurang sesuai digunakan pada sistem real time. Nah, kenapa? Karena dia menggunakan source ini, DOG. Jadi dia bangun piramida, kemudian dilakukan proses DOG tadi kan dikurangi tuh, untuk setiap gambar image yang ada pada level piramidanya itu akan dicari Gaussian filter, kemudian cari Gaussian filter, dikurangkan Gaussian filternya. Itu berapa kali ya loopnya itu terjadi, akan banyak sekali. Jadi memang secara komputasinya ini sangat kompleks ya, sangat kompleks, sehingga kalau digunakan untuk real time nggak bisa, karena kan kalau real time ini kan kita perlu yang cepat, muncul aja gambarnya langsung bisa terdeteksi ya. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut ya, ada algoritma yang baru yang diberi nama dengan SUF atau Speed Up Robust Feature, di mana pada algoritma SUF ini menggunakan filter kotak sederhana untuk memperkirakan nilai Gaussian. Nah, ternyata proses ini jauh lebih mudah saat dikomputasi dan jadi lebih cepat. Nah, sama juga seperti pada SUF ini terdiri dari bangkah, yaitu ekstraksi fitur, deskripsi fitur, di feature action dan feature descriptor. Nah, jadi sama seperti SUF juga, ada dua hal. Nah, kenapa SUF ini bisa lebih cepat? Ya, karena dia memanfaatkan citra integral. Ini minggu lalu sudah kita bahas citra integral ini seperti apa. Nah, karena menggunakan citra integral, makanya prosesnya ini menjadi lebih cepat. Nah, citra integral tadi nanti akan dikonversi dengan menggunakan Hessian matrix. Nah, tuh, kalau mau baca lebih detailnya, ini ada saya sediakan linknya, silahkan bisa dibaca sendiri. Kalau ingin mengambil judul TA, misalnya tentang ini gitu ya, nah itu berarti harus mendalami lebih dalam lagi. Dalami lebih dalam, sampai dalam di situ udah nggak bisa muncul ke atas lagi ya. Oke, kemudian ini contohnya, ya ini contoh daripada kode ekstraksi fitur dengan menggunakan SUF. Nah, sayangnya seperti tadi saya jelaskan, SIF dan SUF ini dipatenkan. Jadi karena dipatenkan, yang SIF tadi masih bisa ya, yang SIF masih bisa, tapi yang SUF ini udah saya coba-coba cari juga gimana caranya bisa tetap jalan di OpenCV, tapi ternyata nggak dapat juga. Ya, sepertinya memang fitur SUF memang sudah dikeluarkan dari OpenCV. Kode programnya ini benar, cuman ininya dia, metode tadi itu sudah tidak ada lagi pada OpenCV. Oke, nah kemudian berikutnya ada algoritma FAST, Search from Accelerated Segment Text. Nah, sebetulnya ini sudah jauh lebih cepat dari SIF. Nah, namun ternyata masih kurang juga untuk penggunaan sistem real time, terutama apabila ada batasan resource atau sumber daya. Jika kita ingin membuat suatu aplikasi pada perangkat yang terbatas sumber dayanya, seperti perangkat mobile, handphone. Handphone kan jelas lebih terbatas resource-nya itu dibandingkan dengan komputer, laptop. Ataupun misalnya laptop yang biasa, jika kita bandingkan dengan laptop yang powerful, misalnya juga akan berbeda ya resource-nya tadi. Nah, sehingga apa? Kita akan kesulitan saat menggunakan algoritma SUF tadi. Nah, sehingga muncullah algoritma yang baru yang diberi nama FAST, Feature from Accelerated Segment Text. Nah, sesuai dengannya, algoritma ini sangatlah cepat, ya. Jadi sangat cepat. Namun apa? Algoritma FAST ini hanya untuk deteksi key point saja. Jadi, tadi kan saya jelaskan, setiap yang SIF dan SUF itu dia ada dua. Ada yang deteksi key point, satu lagi adalah feature descriptor, ya. Nah, jadi ada dua, tapi pada FAST ini dia hanya satu saja. Jadi tahap pertama saja, yaitu tahap deteksi key point atau deteksi fiturnya saja. Nah, sesudah fiturnya itu terdeteksi, kita masih perlu menggunakan algoritma yang lain untuk menghitung feature descriptor. Ya. Nah, ini ada contoh kode pendeteksi fitur dengan FAST. Nah, ini ada dua gambar. Di sini dibandingkan mengubah nilai
reflect kalau nggak salah ya. Nilai apa yang diubah di sini? Oh ini, jadi pas ini ada nomor expression. Saya kurang pasti juga apa maknanya ya. Jadi sepertinya adanya seperti ini. Jadi kalau yang default parameter itu yang kayak gini ya, yang default parameter. Nah yang ini jika kita not suppressionnya itu kita on kan ya, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi kesannya jadi lebat ya, feature ataupun key point-nya jadi lebih banyak malah daripada yang di sebelah kiri. Ya itu perbedaannya ya, bisa diutak-atik bagaimana prosesnya itu tadi. Nah kemudian ya, ini karena mudah-mudahan tapi nggak apa, ini kan saya rekam nanti ditonton kembali ya. Nah kemudian algoritma fast tadi kan saya berikan bahwa dia hanya mendeteksi key point. Nah sehingga kita masih perlu shift dan search untuk menghitung deskriptornya. Nah namun shift dan search ini masih kurang cepat ya, sehingga ada algoritma yang baru yang diberi nama dengan BRIEF. Nah BRIEF ya, unik-unik nama algoritma ya, singkatan Binary Robust Independent Elementary Features. Nah BRIEF ini dia akan melakukan ekstraksi fitur deskriptor. Jadi istilahnya BRIEF ini lebih cepat jika dibandingkan dengan shift dan search. Nah jadi tapi karena BRIEF ini hanya digunakan untuk apa namanya fitur deskriptor saja, jadi dia memang harus dipadankan dengan algoritma untuk mendeteksi key point. Jadi intinya apa? Fast dan BRIEF ini memang harus kita pasangkan ya. Jadi memang biasanya itu kita pasangkan. Nah, seperti contohnya pada kode program ini ya, pertama di sini kita gunakan detektor untuk mendeteksi fitur, baru kemudian kita buat key ataupun feature deskriptornya ini menggunakan BRIEF ya, menggunakan. Nah, ini kalau kita lihat, nah hasilnya udah nggak kayak tadi ya, kalau yang kan banyak sekali ya. Jadi fitur sangat banyak sekali, padahal nggak itu penting. Nah, jadi dengan menggunakan BRIEF, dengan mempertimbangkan risk yang terbatas juga. Maka di sini hanya diambil beberapa saja fitur yang sangat penting, yang paling menarik. Oke, berikutnya, ada yang lepas, nanti jalannya. Berikutnya adalah oriented path dan rotated BRIEF. Nah, jadi sampailah kita pada kombinasi baik dari semua teknik yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, algoritma ORD ini, dikembang langsung oleh OpenCV. Jadi bukan oleh perorangan ya, bukan oleh peneliti, tapi memang dari peneliti yang berada di OpenCV. Nah, jadi OP ini ada singkatan dari Oriented Path and Rotated BRIEF. Makanya memang dia menggabungkan algoritma fast dengan algoritma BRIEF ya. Nah, algoritma ini cepat dan robust. Open source. Nah, open source dan bebas-bebas saja kita pakai ya. Kalau yang shift dan source ya, karena sudah paten ya harus izin dari pematen. Nah, ini ekstrak itu dengan menggunakan OP. Nah, beda ya kalau yang pakai ada tadi nggak pakai BRIEF itu masih ada titik-titik yang mungkin kalau kita lihat kayaknya itu bukan hal yang menarik gitu ya, maksudnya kayaknya di situ seharusnya bukan key point. Nah, jadi OP ini memperbaiki algoritma tadi ya, sehingga ini dihasilkan key point betul-betul menarik, memang bisa menjadi image-nya, jadi pengenal daripada citra. Ya, ini kan pengenalan bawahnya seperti ini. Nah, ini kan sudut ya, bawahnya ini juga sudut.
sudut, juga. Kemudian ini mungkin karena itu berupa garis-garis akan diambil juga. Nah, ini menggunakan off. Nah, berikutnya, nah ini yang terakhir, ya, yang akhir, picture making. Nah, jadi dengan menggunakan off tadi, kita bisa memadankan, ya, matching antara satu image dengan image lain. Ya. Nah, kita menggunakan off untuk menemukan fitur pada citra yang pertama beserta lokasinya, kemudian kita padankan, kita matchingkan dengan fitur pada citra yang lain. Nah, proses fit matchingnya ini juga ada banyak algoritmanya, namun yang dibahas hanya brute force measure. Nah, brute force measure ini sederhana aja. Jadi algoritmanya ya seperti algoritma brute force ya. Kalau ada yang pernah belajar algoritma brute force itu maknanya ada satu data. Biasanya algoritma brute force ini sering digunakan untuk mengcrack password biasanya ya. Jadi segala macam apa istilahnya kemungkinan itu akan dicoba. Nah, jadi pada feature ini yang digunakan adalah brute force measure, ya. Maknanya apa? Jadi dari satu fitur yang ada pada kumpulan fitur tadi itu akan dipadankan dengan semua fitur pada kumpulan fitur yang kedua. Kemudian nanti akan diberikan kalkulasi jarak, ya, kalkulasi. Nah, jadi nanti jarak yang paling dekat, nah itu bermakna yang paling matching, yang paling sepadan. Nah, ini contohnya, ya, gambarnya gambar NASA logo. Nah, ini gambar NASA logo seperti ini. Ya, ini gambarnya. Nah, kemudian ingin dipadankan, ya, dicari matching ada gambar yang ini. Nah, ini kan ada kan, kalau kita sebagai manusia ada kan langsung nampak kan, tapi kalau sistem pengenal pada komputer ya nggak bisa seperti itu kan, pasti melalui proses yang namanya ekstraksi fitur terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana cara dia lakukan? Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi ini setiap titik-titik yang ada di sini. Nah, ini setiap titiknya. Nah, ini dipasangkan dengan titik-titik yang ada pada gambar yang ini tadi. Nah, ini dia pasangannya. Tapi kemudian ternyata ada juga pasangan yang lain di nggak jambong ini ya. Yang titik yang lain lagi jadinya ya. Ternyata tidak semuanya cocok juga di sini menggunakan brute force. Oke. Ya, seperti itu. Nah, proses daripada feature matching-nya di sini ya sebetulnya sederhana aja. Yang pertama kita berikan dua gambar, ya, dua gambar, kemudian udah di scale, kemudian kita buat kita deteksi dengan menggunakan off. Kemudian dengan menggunakan off itu kita ambil feature-nya, ya, feature-nya di sini, di poinnya. Kemudian kita gunakan brute force measure. Jadi ini dia metodenya ya, metode measure. Nah, kemudian kita padankan ya antara yang image yang asli dan image yang kita training. Nah, kemudian digambarkan kembali di sini supaya nampak kita. Nah, kemudian sini disimpan kembali hasilnya pada gambar image yang baru. Dan yang ini yang tampilkan tadi. Ya, jadi itu feature matching. Berdasarkan fitur ataupun key point yang udah kita kenal tadi, kita ingin memasangkan ya, memadankan dengan gambar yang lain yang memiliki gambar yang sama. Nah, apakah bisa dikenal? Apakah bisa kita pasangkan dia? Nah, ini dia hasil akhir daripada proses ekstraksi fitur yang saya jelaskan dari awal tadi. Nah, hasil akhir itu adalah pada feature matching. Jadi kita pasangkan fitur-fiturnya itu tadi. Nah, di sini juga ada latihan seperti biasa. Ya, latihan pertama
update program feature matching, ya bisa pakai image yang lain atau juga bisa pakai image yang saya lakukan ini. Pakai image yang lain juga boleh. Namanya yang coba-coba kan. Kalau computer vision ini kan kita harus banyak coba, banyak training ya. Nah, kemudian untuk latihan keduanya, itu kalian cari feature matching yang lain. Nah, salah satunya itu adalah algoritma plan. Ya. Nah, cari di situ banyak. Nah, kemudian gunakan algoritma tersebut untuk memadankan fitur pada image yang berikut ini. Oke. Nah, yang penjelasannya nggak berhenti saya tadi ya. Nah, ada yang ingin bertanya atau udah lima atau gimana? Ya, intinya memang tidak harus kita hafal ya. Yang penting paham aja proses alurnya ini seperti apa. Jadi yang pertama sekali, sudut dulu yang penting. Nah, jadi dari itu ternyata tidak semua sudut itu penting. Nah, akhirnya adalah good feature to step. Kemudian muncul lagi shift. Nah, kenapa shift? Ya, karena kan tidak hanya sudut, bisa nanti ada fitur yang lain yang menarik selain daripada sudut. Ya, jadi di sini kita gunakan shift. Nah, tapi karena shift ini sangat kompasinya itu sangat intensif, maka muncullah algoritma SUF. Nah, ternyata algoritma SUF ini pun masih kurang juga ya, dan diperbaiki pada algoritma FAST, di mana algoritma FAST ini bisa digunakan untuk perangkat yang memiliki resource yang terbatas. Oke, kemudian karena FAST ini tadi hanya untuk deteksi saja, ya, dia hanya untuk deteksi saja, maka kita memerlukan algoritma yang lain yang diberi nama BRIEF. Nah, BRIEF ini nanti akan mendeteksi, akan menghitung deskriptor. Ya, deskriptor. Nah, kemudian digabungkanlah pada algoritma OP. Nah, dari algoritma OP inilah yang sampai sekarang masih digunakan ya. Sering digunakan algoritma OP ini. Baik, ada yang bertanya? Masih bisa dipahami? Ada? Nah, ini kan kalian udah belajar computer vision kan. Nah, kalau memang tertarik, ini bisa mengambil ini sebagai salah satu sebagai tema dari TA-nya nanti ya. Jadi sekarang masalah tema tentang computer vision ini memang lagi apa namanya ya, lagi keren-kerennya gitu ya, lagi hotnya kan. Ya, kalau ini ingin diangkat sebagai mata penelitian ya silahkan. Di sini kita belajar dulu kan, baru kita aplikasikan pada tugas akhir. Ada pertanyaan lagi? Ada? Tak ada? Diam banget hari ini. Nah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, oke, kuliah kita saya akhiri di sini saja. Insya Allah minggu depan kita ketemu kembali. Jangan lupa kerjakan latihan ini ya, latihan 1 dan latihan 2. Ya, saya nggak berikan latihannya itu rumit-rumit, hanya sekedar mengubah sedikit dengan catatan kalian pelajari kembali alur daripada program itu seperti apa. Ya, itu inti daripada latihannya ya. Jadi latihannya ini kalau kesannya kok setiap minggu ada latihan gitu ya, capek gitu kan. Tapi sebetulnya saya tidak memberikan latihan yang terlalu rumit. Tapi latihannya itu hanya sekedar praktek sendiri ya. Praktek sendiri apa yang sudah saya lakukan, praktek sendiri dengan menggunakan kasus yang lain. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kuliah akan saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.